Selamat pagi saudaraku di dalam Kristus. Shalom buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita buka hati kita untuk dibekali firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Alaidang di loas didok matuibana, muli maho tu akka sisolhomu, pajojor matu nasida gudang ni nabinahin ni Tuhan itu ho, dohot pangasiina diho." Saudaraku di dalam Kristus, firman saat ini adalah merupakan perintah Yesus kepada seorang pemuda dari Gerasa yang baru disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan roh jahat. Setelah pemuda itu sembuh, ia meminta kepada Yesus supaya ia ikut dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia ingin menjadi pengikut Yesus dan selalu ada di samping Yesus. Namun Yesus tidak memperkenankannya. Perkataan Yesus kepada pemuda itulah yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini. Yesus tidak memperkenankan pemuda itu untuk ikut dengan Tuhan Yesus, namun menyuruhnya pulang ke kampungnya dan memberitahukan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat kepadanya, apa yang telah dia terima dari Yesus, dan bagaimana Yesus mengasihi dia. Saudaraku, Yesus menyuruh pemuda dari Gerasa untuk memberitakan, bersaksi kepada semua orang sekampungnya tentang apa yang dia alami, kebaikan apa yang dia terima, berkat apa yang telah diterima dan diberikan oleh Kristus kepada dia. Dan ini juga yang menjadi perintah kepada kita hari ini dan seterusnya. Menjadi saksi, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, memberitakan keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang diperbuatnya bagi kita setiap hari, setiap momen di dalam kehidupan kita. Tentu banyak pengalaman yang kita jalani, yang kita lalui, yang membuat kita bahagia, membuat kita bersuka cita, membuat kita semakin termotivasi. Saudaraku, bagaimana respon pemuda itu? Pemuda dari Gerasa yang baru disembuhkan dari kerasukan roh jahat itu, dia tidak berargumen, dia tidak mencari alasan. Ketika dia dengar dan dia pergi, dia melakukannya sehingga banyak orang mendengar, mengetahui, dan banyak orang yang percaya. Karena orang-orang yang mendengar itu menyaksikan juga bagaimana pemuda itu dirundung oleh roh jahat sekian lamanya, membuat dia menderita. Dan ketika dia menerima kelepasan, menerima keselamatan, tanda ajaib yang luar biasa dalam hidupnya, dia memberitakannya kepada teman sekampungnya, kepada orang-orang yang menyaksikan pergumulannya, penderitaannya sebelumnya. Dan orang-orang yang mendengarkan itu percaya dan menerimanya. Begitu juga dengan kita saudaraku di dalam Kristus. Setiap momen yang terjadi dalam hidup kita, firman ini mengajari kita untuk pergilah ke seluruh bumi, pergilah kemanapun kita tinggal. Pergilah ke tengah lingkunganmu, ke tengah keluargamu, teman-temanmu, sanak saudaramu, nasabahmu, dan banyak orang lain, untuk memberitakan banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang telah engkau terima. Menceritakan
atau bersaksi bukan mengeluh, bukan berlomba menjadi menderita. Karena banyak sekali apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika orang lain bercerita tentang pergumulannya, tentang penderitaannya. Kita yang mendengar bukan mendengarkannya dengan hati, tetapi langsung cepat merespon, oh aku yang paling menderita, aku lebih bergumul lagi darimu. Dan ketika orang bersaksi tentang kebaikan dan kehebatan yang telah dia terima, kemudian kita pun menimpalinya, meresponnya dengan, oh aku yang lebih, aku yang seperti ini. Bersaksi bukan mengeluh. Bersaksi bukan untuk mengedepankan diri, menonjolkan kemampuan diri, tetapi bersaksi adalah memberitakan kebaikan-kebaikan Kristus yang telah kita terima. Bersaksi dari kerendahan hati, dari ketulusan hati. Dan Kristus mengatakan, sampaikanlah tanpa ada maksud yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari teruslah bersaksi sehingga dunia mendengar, dunia melihat dan merasakan apa yang telah kita rasakan. Kebaikan, berkat, motivasi, bahkan keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan Kristus. Semakin kita termotivasi menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dalam kehidupan kita dan kasih sayangnya yang ada di kehidupan kita, semakin banyak orang yang akan percaya. Yakinlah, kesaksianmu akan menjadi motivasi bagi banyak orang. Kesaksianmu akan membuat semangat banyak orang lain. Dan kesaksianmu tentang kebaikan Kristus akan membuat banyak orang berpengharapan kepada Kristus. Selamat bersaksi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau telah memberkati hidup kami dan menghantarkan kami ke dalam setiap tahapan, pengalaman dan pergumulan, bahkan mungkin penderitaan yang saat ini kami rasakan. Tuhan, kiranya firman-Mu yang menguatkan kami, apapun yang kami terima dari-Mu. Ajari kami untuk terus menghitung berkat, kebaikan dan keajaiban yang telah kami rasakan dari-Mu, yang telah kami nikmati. Ajari kami, mampukan kami untuk menyaksikannya seperti yang telah kami alami. Berikan kami sukacita, kebahagiaan ketika menyaksikan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ke banyak orang. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Hanya di dalam kasih setia-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.